sebelah kiri kelas 4, ini di kelas 3. Si Alvaro, sebentar lagi kita mau ulangan kan? Kamu mau naik kelas tidak? Mau? Betul. Nah, kalau mau naik kelas harus rajin kelas. Jadi mana Wel? Siap naik kelas kan? Berarti siap kelas? Ayo diri dulu semuanya. Kita kan punya lihat, ayo semangat kelas. Ayo semangat kelas. Oke, kita mulai ya, kita coba dulu. 1, 2, 3. Kembali lagi. Untuk kita semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 4 itu ada ilmu pengetahuan alam dengan materinya benda padat, air dan gas. Dan untuk di kelas 3 itu materinya tentang untuk di kelas 3 materinya tentang ilmu pengetahuan alam. Balik ya, balik tadi. Ya kelas 3 materinya benda padat, air dan gas. Untuk kelas 4 materinya kerjasama ya. Di IPS dia. Jadi ini tujuan pembelajarannya tentu anak-anak diharapkan untuk kelas 3 ya. Untuk kelas 3 dapat menyebutkan benda. Contohnya apa coba? Bendanya botol. Minuman di atas mejamu. Di atas mejamu ada botol minuman. Ada di atas meja si apa? Di belakang juga ada botol itu namanya benda. Untuk kelas 4 dapat menjelaskan contoh kerjasama. Contoh kerjasama apa kira-kira? Misalnya bawa kursi dari luar ke dalam atau piket ke kelas. Oke ya, itu ya untuk pertama. Nah, anak-anak sekalian, untuk kelas 4 nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu pengertian kerjasama, maksud bekerjasama itu apa, ruang lingkup kerjasama itu apa, habis itu kita buat contoh-contoh kerjasama itu apa, dan manfaat kerjasama itu apa. Untuk anak-anak kelas 3 kita akan mengenal wujud benda padat, benda cair dan gas ya. Benda padat misalnya kayu, kan kayu itu padat kan? Kalau cair apa kira-kira benda cair? Hah? Minyak, air. Kalau gas? Ada kan gas kan untuk kita masak di rumah tuh? Nah, angin. Oke? Terus contoh-contoh benda padat, contoh-contoh benda cair, itu contoh gas ya, nanti itu kelas 3. Setelah itu apa saja yang terdapat benda-benda padat di lingkungan sekolah. Nah, sekarang yang pertama untuk anak-anak kelas 4 mohon disimak. Kelas 3 mohon baca buku terlebih dahulu ya, baca buku yang ada sebentar. Sekarang Bapak akan jelaskan untuk kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 4 ya, kelas 4 lihat bukunya masing-masing. Kira-kira menurut kelas 4 kerjasama itu apa? Kerjasama coba. Apakah dilakukan satu orang, dilakukan oleh satu orang atau lebih? Lebih. Misalnya apa tadi? Piket kelas. Bisakah satu orang? Mampu kah? Tidak mampu. Oke. Apakah kerjasama itu membutuhkan saling percaya atau tidak? Saling percaya atau tidak? Misalnya begini, Selo, si dengan Ali ngangkat kursi ini. Selo mau ke kanan, Ali mau ke kiri. Jadi tak kursi ini, meja Ali. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yakin? Jatuh nggak meja tuh? Pasti jatuh. Berarti harus 1-7. Misalnya Selo mau ke kanan, berarti ke kanan. Ali juga ke kanan, ya. Nah, anak-anak kelas 4, di manakah kira
Saudara, tempat kita melakukan kerjasama apakah hanya di sekolah atau di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di lingkungan sekitar. Tempat bermain juga bisa. Misalnya siapa namanya? Alham ya, dia main di rumahnya Ali atau di Gracia ya, di Gracia. Ali disuruh minta tolong mamanya Gracia. Nah Ali, tolong ambilkan sapu di belakang. Itu namanya juga kerjasama mau mendengarkan yang lain. Ya itu di lingkungan di lingkungan masyarakat secara umum ya. Nah, contoh kerjasama yang pertama tadi bikin kelas ya. Misalnya apa lagi? Ayo apa lagi? Bikin di sekolah dulu. Bikin. Apa lagi? Kira-kira? Ini loh. Hah? Mau apa? Mengerjakan soal bersama-sama atau berkelompok ya. Apa lagi? Di upacara bendera kan sama-sama tuh. Tidak mungkin kan sih. Misalnya Ali upacara sendiri, mau Ali upacara sendiri. Ali bawa benderanya, Ali mimpin upacaranya, Ali baca teks Pancasilanya, Ali baca undang-undang, bisa kali? Tapi kan nih, artinya harus bersama-sama. Baik, sekarang untuk kelas 4, tolong kerjakan yang ini aja. Dikerjakan dulu. Bah, jangan dikerjakan dulu sebelum di ya. Oke. Untuk anak-anak kelas 4, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan pilih temannya yang mana yang mau diajak berdiskusi. Ya, yang mau diajak berdiskusi silakan lihat ya. Dilihat. Berdiskusi bersama-sama, kerjakan. Oh, udah dapat belum? Oke, berdiskusi bersama-sama, kerjakan soal yang ada dulu. Sementara anak kelas 4 mengerjakan soal, Bapak akan beralih di kelas 3. Nah, untuk anak-anak kelas 4 silakan kerjakan, jangan ribut, tapi boleh berdiskusi secara suara pelan. Siap? Baik, silakan kerjakan. Halo, anak-anak kelas 3. Bagaimana? Ya, benda padat. Benda padat. Apakah benda itu bisa digigit? Tidak. Apakah benda itu bisa dihancurkan? Bisa juga kan? Benda padat. Wujud benda padat itu seperti apa? Keras. Keras ya yang pertama, pasti keras. Batu pasti keras. Betul nggak weh? Mampu weh digigit batu? Tidak kan weh? Oke, pasti keras kalau benda padat. Dan ada bentuknya. Pasti kelihatan bentuknya. Contohnya gini. Ini kayu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Keras nggak nih? Padat kan? Berat ya kalau dibawa. Yang ketiga, biasa benda padat itu adalah berat ya, pasti berat. Batu walaupun secuil, ini aja. Botol nih diisi air, kan jadi benda padat kan? Berat nih buat untuk dijatuhkan pasti pecah karena dia berat. Nah, anak-anak sekalian, di lingkungan sekitar kita, tentu kita paling sering menjumpai namanya benda padat, benda cair. Nah, kalau benda cair itu apa tadi? Air tuh kira-kira enak nggak di apa namanya? Keras nggak dia? Nah, berarti kalau benda padat tadi keras gitu ya. Kalau air nih tidak keras. Oke. Kecenderungan benda cair nih, kalau kita lihat sepintas itu apa? Bisa kelihatan nggak? Seperti air, nampak kan? Bening gitu kan? Berarti dia apa itu? Seperti bening, kelihatan, transparan. Tahu kan? Tahu transparan? Kelihatan tembus pandang. Coba diangkat tuh. Coba diangkat, botolnya diangkat. Wah, nampak kan sebelah sininya? Betul? Tembus pandang. Iya, betul. Tembus pandang. Itu kelihatan. Coba angkat lagi. Angkat lagi. Tangan yang di sini. Yang lain kelihatan tangan yang dari sini. Kelihatan. Itu namanya tembus pandang.
Nah, kalau gas, ini dia gas. Gas itu kira-kira nampak, tapi dia berada di udara. Bisa contohnya apa? Angin. Asap itu kelihatan. Angin kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Oksigen tidak kelihatan. Udara, ya itu udara termasuk angin, oksigen. Well, apa nak well? Kelihatan kan? Berarti gas itu sifatnya apa? Mengambang di udara. Ingat ya, benda padat itu dia terlalu keras dan keras. Betul nggak, well? Betul ya? Kalau cair itu bentuknya transparan dan lembut seperti air. Kalau gas itu tidak kelihatan atau berada di udara. Oke ya, jadi ingat ya. Ingat kembali. Seterusnya, kira-kira menurut kalian ya, di lingkungan sekolah ini adakah benda padat, benda cair dan bentuk gas? Ada. Apa coba? Kalau padat apa? Batu, kayu, beda. Apalagi apa padat? Hah? Laut, besi ya, besi. Apalagi? Hah? Apa? Gerbang itu semen tuh. Betul. Nah, apalagi? Pelik, apa pelik? Aku penemangan besi ya? Kan besi. Jadi benda cair? Air. Gas? Angin kelihatan kalau ada media yang berada di samping daun misalnya kan? Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak untuk kelas 3 sekarang seperti anak-anak kelas 4 kita akan melihat dan mengamati. Kita mengamati cukup dari kelas saja, dari dalam kelas, boleh lihat-lihat keluar, lihat-lihat ke sekitar. Apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Misalnya kayu, bendanya benda apa? Ada. Air, bendanya benda air. Udara, bendanya bukan benda, udara bentuknya gas ya. Jadi kita bagikan satu-satu, maka bagikan satu-satu. Si Fendi di sebelahnya, taruh dengan sebelahnya, Sekrem dengan Kip. Prilly dengan Prilly ya. Prilly dengan, jadi buat kelompok bersama-sama. Silakan berdiskusi, dilihat misalnya jadi dia punya ini, misalnya atau Alvaro dengan temannya. Ya ini yang saya kerjakan. Si Felix. Coba Bapak cek siapa yang belum? Ya, Bapak kerjakan. Sudah selesai? Oke, yang ada yang mau bertanya? Kelas kita di kelas 4. Setelah ini kita akan bersama-sama ya. Bahasnya bersama-sama. Cut dulu.
nomor 1 sampai 3, Asia 2, 5 dan 4 dan 5 nanti boleh gantian. Silakan siapa yang duluan? Yang lain dengarkan. Coba pilih. Beberapa penguatan bagi kalian. Yang pertama untuk anak-anak kelas 3, mohon perhatikan anak kelas 3. Ya. Tadi materi kita tentang benda padat, gas dan cair. Yang kedua, contoh-contoh benda apa? Misalnya pensil, buku, pulpen, penggaris, kayu. Contoh-contoh benda cair, minuman, misalnya minuman, susu, teh kan sering kita jumpai di sekolah kan, di kantin kita ada jual teh kan, betul? Nah, air putih ya, benda cair. Tugas di lingkungan sekolah, apa? Udara, asap motor dari kendaraan ada kelihatan kan? Sama uap air, nampak kan biasa kan? Betul? Nah, untuk anak-anak kelas 4, tadi kita sudah melihat apa saja kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Tiket, itu tadi tiket kan? Kakak Jelo, tadi salah satunya kerjasama apa? Tiket kan? Di kelas, apa lagi? Kalau kita berada di lingkungan, tidak bisa hidup sendiri. Harus tadi tolong menolong. Habis itu kita tahu contoh kerjasama misalnya di lingkungan kita di luar, di rumah. Apa tadi? Di rumah. Hah? Kalau di rumah kan membantu ibu sama-sama cuci piring. Betul? Jemur pakaian. Betul Kakak Jelo? Apa yang betul? Ayo, apa yang betul? Nah, yang terakhir manfaat kerjasama supaya cepat selesai, kerjaan menjadi ringan, menghemat tenaga dan tercipta rasa aman, rasa aman ya. Oke, itu anak-anak sekalian. Karena hari ini kita sudah bersama-sama belajar tentang khusus kelas 3, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, dan kelas 4 kerjasama. Nah, masih adakah kira-kira yang mau bertanya? Anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akan memberi tugas rumah bagi kalian. Silakan catat di buku masing-masing. Nah, untuk kelas 3 terlebih dahulu ya. Kelas 3, dengarkan, catat di bukunya masing-masing. Dan amati kerjasama di lingkungan rumah dan masyarakat tempat tinggal. Ya, misalnya amati bentuk kerjasama di lingkungan, ya,
gambar rumah sekolahnya, halamannya, yang menggambarkan anak-anak lagi kerja bakti. Ya. Jadi anak-anak lagi dibayangkan nih, anak-anak kerja bakti itu ngapain? Bawa sapu, bawa apa lagi? Bawa sapu, bawa pengepel kan? Ya, kita membersihkan lingkungan sekitar kan? Jadi bawa sampah. Jadi dibayangkan ya, digambar, ya. Nanti di bawahnya dikasih keterangan. Judul dari gambarnya. Judul gambarnya kerja bakti di lingkungan sekolah.